Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Bintang Ramai Kalbar, kemudian seluruh jajaran pengurus, penasehat, dan juga para wakil ketua dan pengurus bidang. Yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah kami diperkenan untuk menyampaikan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna nomor 2 malam Ar-Rahman. Dalam penyampaian kali ini, sebelum kami mulai detik waktunya, perlu kami sampaikan sistem penyampaian ini tidak seperti biasa. Dalam teori pembelajaran, ini kami sampaikan secara tertulis dan dijelaskan secara lisan. Kita sama-sama membaca. Saat kami membaca, Bapak Ibu ikut membaca, maka di situ akan terjadi proses serah terima ilmu pengetahuan agama. Insya Allah akan berkah kalau Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya dengarkan dan sambil Bapak Ibu membaca, melihat apa yang saya bacakan. Setelah itu nanti dibawa pulang, akan meresap dan ini disimpan secara baik-baik karena ini adalah hasil daripada infak sedekah Bapak Ibu. Kami mintakan pada bendahara untuk mengganti dia fotokopinya. Oleh karena itu, sampainya fotokopi ini di rumah, kami harapkan dipelihara, dirawat dengan baik dan dapat difotokopikan juga untuk anak-anak kita di rumah. Banyak-banyak hal yang penting yang disampaikan. Baiklah, saya mulai detik waktunya dari sekarang ya. Ini tolong diingatkan kalau saya kelebihan. Ini sudah saya coba tadi malam ini sekitar 18 menit. Jadi minta tambahan 3 menit. Baik. Malam hari ini kita akan membahas Asmaul Husna nomor 2, yaitu Ar-Rahman, merujuk pada Al-Quran dan hadis pilihan. Yang pertama, mari kita sama-sama membuka A, pengertian. Nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah biasa digambarkan Al-Asmaul Husna. Dan pada nomor urutan kedua adalah yang bernama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman adalah nomor 2. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim." Jadi ada War-Rahman nomor 2, Ar-Rahim nomor 3, Allah nomor 1. Itu ya. Urutannya seperti itu. Dan juga kita dapat jumpai urutan itu dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga di ayat nomor 3, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Ada nomor 3 diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak-bapak dan ibu para jamaah salawat Miftah Rahman Kalimantan Barat yang kami hormati. Arti Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, tak terbatas, meliputi seluruh makhluk di dunia dan makhluk langit. Rahmatnya berlangsung sekarang di dunia dan rahmat yang segera dirasakan oleh manusia di dunia ini. Allah mengaplikasikan Ar-Rahman dalam bentuk rahmat sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 156. Perhatikan kalimat bergaris di ayat Quran, wa rahmati wasi'at kulli syai', yang artinya rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatunya. Jadi apapun yang kita peroleh di rumah kita, istri, anak, suami, kemudian cucu, menantu, rumah yang baik, rumah yang indah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu semuanya adalah karunia dari Allah Ar-Rahman. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah pun menyampaikan hadis, perhatikan hadis ini panjang, saya beri tanda garis saja. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Apa kata Allah?
Rasulullah mengatakan sesungguhnya rahmatku, perhatikan kalimat bergaris ya. Sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Jadi Allah itu lebih mengedepankan rahmatnya daripada amarahnya. Contoh rahmat Allah diberikannya untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Yang pertama, memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Ya, Tuhan surah Hud ayat 6, silakan dibuka nanti. Saya beri kuncinya saja. Yang kedua, rahmat Allah itu berupa menyehatkan, menghidupkan, menyediakan oksigen, air, cahaya, matahari, hati dan akal dan lain-lain. Yang ketiga, rahmat Allah itu memberi petunjuk fitrah naluri pada setiap makhluk. Dan yang keempat, Ar-Rahman juga mengabulkan doa-doa khusus. Sekarang kita perhatikan B. Perhatikan. Perkenalan Ar-Rahman artinya Maha Pemurah dan bentuk-bentuk rahmatnya. B yang pertama, Allah mengenalkan dirinya bernama Ar-Rahman kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena seluruh Al-Quran itu awal mulanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang kita baca Al-Quran itu adalah turun pada Nabi Muhammad. Dan secara khusus di dalam Al-Quran Allah beri nama Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Dan semua ayat-ayat ini menjelaskan sifat dan penerapan dari nama Allah yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa makhumnya, aku kata Allah bernama Ar-Rahman, Maha Pemurah. Dan akulah yang telah mengajarkan Al-Quran, dan akulah, dialah yang menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Catatan diperkenalkannya bahwa urutan rahmat terbaik yang Allah berikan pada kita, Ar-Rahman berikan pada kita, yang pertama adalah diajarkannya Al-Quran. Yang kedua, rahmat diberikan Allah kepada kita adalah penciptaan kita sebagai manusia. Itu rahmat nomor 2. Rahmat ketiga, diajarkannya kita pandai berbicara. Jadi itu urutan nikmat terbesar yang diberikan oleh Ar-Rahman kepada kita. Sedangkan ayat berikutnya bentuk rahmat yang dikenaikan oleh Ar-Rahman dalam bentuk keteraturan alam semesta atau kosmos untuk seluruh umat manusia. Rezeki langit dan bumi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ayat 5 sampai ayat 12. Saya bacakan ya, tolong dengarkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Ibu-ibu, pesan saya, ajak anak-anaknya menghafal surah Ar-Rahman kalau ingin cerdas. Insyaallah siapapun menghafal surah Ar-Rahman akan diberi oleh Allah kecerdasan. Amin. Nah, itu karunia berupa keteraturan alam semesta dan tumbuh-tumbuhan makan untuk kepentingan manusia. Dibaca sendiri terjemahannya. Sekarang perkenalan Ar-Rahman nomor 2. Bentuk rahmat yang paling besar, yang paling akhir ya, nomor 2 halaman 1 paling akhir. Di sini disampaikan bahwa bentuk rahmat yang paling besar bukanlah alam semesta, bukan rezeki, tapi bentuk rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bentuk penerapan dari Ar-Rahman yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kepada kita. Ini rahmat terbesar. Didukung oleh firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107,
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat bagi seluruh semesta alam. Kita balik ke halaman sebelahnya. Baik, dijelaskan di sini setelah terjemahannya, semua rahmat Allah dalam surah Ar-Rahman mencapai puncaknya pada rahmat berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah manifestasi paling sempurna dari sifat Ar-Rahman. Jadi Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana bentuk Maha Pemurah itu, bagaimana sifat Maha Pemurah itu diterapkan oleh Nabi Muhammad. Maka dapat kita pahami bahwa Ar-Rahman memberikan Al-Quran dan Ar-Rahman mengutus Nabi Muhammad SAW adalah penyampai Al-Quran, pengajar Al-Quran. Nabi Muhammad penafsir Al-Quran yang mencontohkan penerapan Al-Quran dalam kehidupan nyata dan penjelasan rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati Nabi adalah menghormati rahmat Allah terbesar. Kenapa Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai rahmat terbesar dari Ar-Rahman? Ternyata semua ciptaan Ar-Rahman dalam bentuk benda-benda langit dan benda bumi itu, baik makanan minuman itu, tidak dapat membimbing umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hanya dengan rahmat Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sajalah yang dapat menuntun umat manusia menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Allahumma Muhammad. Nomor 3, perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Ar-Rahman atas rahmat terbesar yang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang keempat, bentuk Ar-Rahman, bentuk rahmat Ar-Rahman atau Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, yakni berupa ampunan dan mencegah musibah besar agar tidak terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu bentuk rahmatan lil alamin dengan diutusnya Nabi Muhammad dan umat yang beristighfar. Dengan adanya Nabi Muhammad dan dengan adanya umat yang beristighfar, bencana-bencana tidak turun. Ya, kalau bencana tidak terjadi, maka alam ini stabil. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Walaupun banyak orang kafir di masa Nabi Muhammad, kafir jahiliyah, namun Allah tidak mengazab karena ada siapa? Karena ada Nabi. Dan tidak pula Allah mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Jadi kalau umat Islam sekarang ini banyak memohon ampun pada Allah, insya Allah Allah tidak mengazab, Allah tidak turunkan bencana. Allahumma Muhammad. C. Doa dengan menyeru kepada Ar-Rahman dalam kondisi sakit parah. Jadi nama Allah Ar-Rahman bisa kita panggil kalau kita sakit, macam doa Nabi Ayub. Wa Ayyub izdada rabbahu anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. Kalau ada yang sakit baca doa ini, silakan, insyaallah sembuh. Ya, ini dianjurkan untuk kita melazimkan doa ini. Kalau sakit perut, pegang perutnya, baca ayat ini. Ya. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Baik. Yang D, tadi udah saya share. D, doa Siti Maryam mohon perlindungan dengan menyebut nama Ar-Rahman ketika berhadapan dengan Jibril yang menyerupai laki-laki di tempat menghijab diri dari laki-laki dan kaumnya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang punya cucu cantik-cantik, pesankan suruh membaca ayat ini kalau ada orang-orang yang ingin mengganggunya. Kadang-kadang orang yang ingin mengganggu ini nampaknya saleh. Nah, termasuk dalam kisah ini Siti Maryam membacakan ini karena Jibril ini adalah malaikat pemimpin para malaikat yang mengganggu posisi daripada Siti Maryam yang sedang berzikir. Apa kata Maryam? Qalat
inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nanti tulisannya ada keliru, nanti dibuka Al-Quran surah Maryam ayat 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah Ar-Rahman, jika kamu seorang bertakwa. Ini saya bacakan terakhir. Setelah Jibril menjelma dalam rupa manusia yang sempurna di hadapan Maryam, saat itu Maryam berada di suatu tempat yang menyendiri antara dia dan kaumnya, mendapat hijab atau dinding penghalang. Maryam merasa takut kepada Jibril yang menduga bahwa Jibril hendak berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah Ar-Rahman disebutnya, jika kamu seorang yang bertakwa. Maryam ayat 18. Maryam mengatakan ini, jika kamu seorang yang bertakwa, dengan maksud mengingatkan Jibril akan Allah. Menurut riwayat yang lain dalam kitab Tafsir Mukatsir, saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka yang terjadi, malaikat Jibril gemetar karena takut pada wujudnya. Kemudian wujudnya kembali berubah dengan rupa yang aslinya, lalu berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan. Bayangkan ibu-ibu, malaikat Jibril yang ketakutan, bergetar setelah Maryam membacakan ini. Jadi anak cucu kita yang kadang-kadang diganggu oleh orang tidak baik dan orang yang baik, sedangkan ini orang baik, malaikat baik, dibacakan ini masih bergetar takutnya. Ini silakan diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang perempuan, untuk membaca ini apabila diganggu oleh laki-laki. Yang terakhir, akhlak kepada Ar-Rahman. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad untuk menuntut umat Islam agar mempunyai gelar Ibadur Rahman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacalah gelar itu diberikan oleh Allah, Ibadur Rahman. Kemudian bacalah firman Allah surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba yang ibadur rahman, yang disayang, yang penyayang itu adalah berjalan di muka bumi, ya, dengan lemah lembut, ya. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia oleh orang jahil, dia membalikkan kata-kata dengan penuh keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang yang menjadi hamba Allah yang Ar-Rahman itu adalah mereka yang melalui malam harinya dengan bermabit untuk Allah, mendirikan salat malam intinya. Silakan dilanjutkan, buka Al-Furqan ayat 6375 untuk dibaca-baca di rumah, karena waktu kita sudah cukup sampai di sini 18 menit, dan mohon izin halalkan 3 menitnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk menyimpan fotokopi ini, nanti akan lengkap berjumlah 100 asma Allah. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih